Shalom kasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Beberapa hari ke depan kita ingin membahas prinsip otoritas pada kita. Dengan menerima hal ini tentunya besar harapan saya terhadap saudara dan kita semua dapat kembali dan melakukan otoritas yang Tuhan berikan. Mari bawa hidup kita untuk tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar iman kita semakin diubahkan dan mengerti kebenaran Tuhan. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat kesempatan yang ada. Biarlah waktu ini kami gunakan sebaik mungkin untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa daripada Roh-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang dimaksud isi hati Tuhan lewat renungan ini. Tuhan bawa kami untuk kami tetap memiliki satu keyakinan yang kokoh dan kuat, sehingga firman itu semakin berakar dalam kehidupan kami dan kami mampu menggunakannya sebagaimana apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema Maha Kuasa. Firman Tuhan terdapat dalam Ayub 42 ayat 2. Demikian firman Tuhan, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mazmur 103 ayat 19 mengatakan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kasih Kristus, untuk kita memahami otoritas yang diberikan kepada kita, tentunya kita memahami terlebih dahulu siapa pribadi pemberi otoritas pada kita. Dalam kitab Kejadian yang pertama ayat 26, Bapa Surgawi sebagai pencipta langit bumi dan segala isinya telah memberikan otoritas pada kita. Tuhan sebagai penguasa tunggal adalah pribadi yang maha kuasa atau omnipoten. Berasal dari kata omni yang berarti seluruhnya dan poten yang berarti kuasa. Jadi sifat Tuhan tak terbatas kekuasaannya, kehadirannya, kehendaknya, caranya, dan segala-galanya. Dalam kemahakuasaan Tuhan mengatur segala ciptaannya, karena bagi Tuhan dapat melakukan apapun yang Ia kehendaki dan tidak ada sesuatu yang berat dan sukar. Tercatat dalam 2 Tawari pasal 20 ayat 6, Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Tuhan dengan mudahnya menaklukkan setiap pihak yang menghalangi dan menentangnya. Tuhan juga mampu melakukan berbagai perkara yang mustahil, yang berlawanan menurut standar manusia dan alam sekalipun, karena Ia adalah Sang Pencipta. Dalam Ayub 23 ayat 13, tetapi Ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Allah berjanji untuk melakukan sesuatu yang kelihatannya mustahil. Umat Allah seharusnya tidak hanya yakin bahwa firman Allah selalu benar, tetapi juga bahwa Allah dapat melakukan segala sesuatu. Kita tidak boleh membatasi pemikiran kita terhadap kuasa Allah yang pernah tercatat di Alkitab hanya sejarah. Melainkan sampai saat ini kita tetap diberi otoritas untuk dapat menjadi alatnya dalam membagikan kemahakuasaannya bagi orang sekitar kita. Tuhan sebagai otoritas tertinggi dengan kemahakuasaannya bukan hanya menunjukkan pada manusia saja, melainkan Tuhan juga mendelegasikan manusia untuk berkuasa di bumi. Dalam Markus 9:23 mengatakan, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi, kekuasaan Tuhan yang dahsyat bila kita percaya dengan segenap hati tentang apa yang dinyatakan firman-Nya, maka janji-janji yang ada dalam firman-Nya akan menjadi bagian bagi setiap orang yang percaya akan firman-Nya tersebut. Tentang kemahakuasaan Tuhan yang dimilikinya, Tuhan membuktikan kepada manusia yang percaya pada kemahakuasaannya. Mengapa Tuhan ingin menunjukkan pada manusia? Selain Tuhan pribadi yang tidak pernah berdusta, Tuhan juga ingin menunjukkan bahwa otoritas yang sudah Tuhan berikan kepada umat-Nya akan menjadi nyata dan terjadi kepada setiap mereka yang percaya firman-Nya.
contoh kuasa Allah yang dahsyat dibuktikan kepada manusia, yaitu kepada Abraham. Waktu Tuhan berfirman untuk mengambil anak yang dikasihinya pergi ke tanah Moria, dijadikan korban bakaran sebagai persembahan pada Tuhan. Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Lalu Ishak bertanya pada ayahnya Abraham, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Abraham menjawab, "Tuhanlah yang menyediakan anak domba dan korban bakaran baginya." Tercatat dalam Kejadian 22 ayat 6 sampai dengan 8. Pernyataan Abraham yang disampaikan kepada Ishak adalah pernyataan kali kedua tentang iman percayanya akan firman Tuhan. Karena waktu pernyataan pertama Abraham mengatakan kepada bujangnya, "Tinggallah di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan bersembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Tercatat dalam Kejadian 22 ayat 5. Kekasih Kristus, contoh lain kemahakuasaan Tuhan yang dicatat dalam Alkitab tentang Nabi Musa dengan tongkatnya mengeluarkan air dari batu, membelah laut Tebrau. Yosua menghentikan matahari. Nabi Elia tidak akan turun hujan tanpa perkataannya. Nabi Elisa menubuatkan seorang perempuan Sunem yang mandul untuk mempunyai anak. Tetapi setelah besarnya, anak tersebut meninggal lalu dihidupkan kembali. Nabi Yeskil yang membangkitkan tulang-tulang kering yang sudah berserakan menjadi manusia. Petrus berjalan di atas air, membangkitkan orang lumpuh, menyembuhkan orang sakit dengan bayangannya. Paulus membangkitkan Etikus yang mati akibat terjatuh dari rumah tingkat ketiga. Alkitab banyak mencatat tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap bangsa Israel sebagai umat kesayangannya. Mulai dari peristiwa-peristiwa yang buruk untuk menjadi peringatan bagi kita. Demikian juga tentang peristiwa-peristiwa kedahsyatan dan kemahakuasaan Tuhan untuk membangkitkan otoritas yang Tuhan sudah berikan agar digunakan untuk mengembangkan kerajaannya. Karena semua itu bukan kita yang melakukan, melainkan Tuhan yang menjamin semua. Tuhan dengan segala kemahakuasaannya sebagai sumber yang ada di belakang kita, dan kita hanya alat tinggal menyalurkannya. Tuhan yang Maha Kuasa menginginkan kita juga dapat menjadi agen dari kemahakuasaannya bagi orang-orang sekitar kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaannya. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan lewat renungan hari ini. Biarlah firman ini semakin mengokohkan dan menguatkan tentang Engkau yang Maha Kuasa, yang penuh dengan keajaiban. Bukan hanya Engkau saja yang ingin melakukan Tuhan. Padahal Engkau sendiri berkehendak agar kami dapat menyalurkan kemahakuasaan-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Khususnya tentang kami sendiri dapat mampu menggunakan kemahakuasaan-Mu seperti yang telah dicontohkan oleh Alkitab, di mana mereka menjadi alat untuk melakukan kemahakuasaan-Mu Tuhan. Pimpin kami supaya kami dapat menggunakan otoritas seperti apa yang Tuhan sampaikan. Maka dari itu, bawa iman kami, hidup kerohanian kami untuk semakin melekat dengan Engkau. Sehingga otoritas yang Kau berikan menjadi satu penyaluran yang mengembangkan kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan sekalian berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bila menjadi berkat, bagikan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, agar Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Sampai jumpa.